Oke, nama aku Husna Roy dan Nurdiana. Namanya siapa? Bisa. Nama saya Fadil. Aku Akmal Musyafak dan panggil Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Puput Melu Gusenova. Kali ini aku mau tanya-tanya nih ke teman-teman XR 58 mengenai pemahaman mereka tentang sejarah zakat yang ada di Indonesia. Aku mau tanya ke Husna nih, kira-kira bisa tahu nggak ya tentang fase perkembangan zakat yang ada di Indonesia? Oke, jadi di Indonesia itu ada beberapa fase perkembangan zakat. Yang pertama itu ada di masa kerajaan Islam, lalu ada masa kolonialisme, lalu ada masa awal kemerdekaan, lalu ada masa Orde Baru, dan juga ada masa reformasi. Oke, jadi mulai masa kerajaan sampai dengan reformasi. Mungkin aku mau tahu nih, kira-kira yang Husna tahu tentang perkembangan zakat di masa kerajaan itu seperti apa? Oke, kalau di masa kerajaan itu salah satunya ada kerajaan Islam Aceh ya. Nah, di kerajaan itu tuh mereka mewajibkan pada para warganya untuk mengumpulkan pajak, membayar pajak atau zakat. Nah, mereka juga membangun suatu badan yang bertugas untuk mengumpulkan pajak atau zakat. Nah, badan itu dikelola oleh pejabat-pejabat dari kerajaan itu sendiri. Dan kantor dari badan ini tuh di masjid-masjid. Jadi, setiap kali ada ritual keagamaan seperti pengumpulan zakat dan segala macamnya itu dipimpin oleh imam dan dilakukan di masjid. Nah, selain itu juga ada di kerajaan Banjar. Nah, di Banjar ini juga sama, mereka mewajibkan para warganya untuk membayar zakat dan pajak. Nah, yang menariknya itu di bagian zakat hasil bumi. Nah, mereka itu mengumpulkan pajak hasil bumi itu setiap 1 tahun sekali setelah dilaksanakan panen. Dan bentuk dari zakatnya itu bisa berupa uang atau hasil bumi. Kira-kira Sasa tahu nggak ya tentang perkembangan zakat di Indonesia pada masa kolonialisme? Oh, jadi waktu itu kan bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat. Nah, di sini zakat itu berperan sebagai sumber dana dari perjuangan tersebut. Tapi setelah pemerintah Hindia Belanda tahu nih tentang zakat, kayak kegunaannya itu apa sih, mereka tuh langsung gak ngebolehin pegawai pemerintah dan pria pribumi untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Tapi setelah awal abad 20 diterbitkanlah peraturan kalau pemerintah Hindia Belanda udah nggak boleh lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat muslim. Jadi sepenuhnya tuh diserahkan kepada umat muslim pengelolaan zakat ini gitu. Oke, jadi pas masa kolonial itu banyak banget ya polemiknya, apalagi dari penjajah Belanda. Kalau tentang perkembangan zakat pada awal kemerdekaan nih, kira-kira Sasa tahu juga nggak ya? Jadi lebih tepatnya pada tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor A/7/17367 tentang pengelolaan zakat fitrah. Lalu pada tahun 1998, Menteri Agama mengeluarkan pemerintah nomor 4 tentang pembentukan Badan Amal Zakat dan nomor 5 tentang pembentukan Baitul Mal atau Balai Harta Kekayaan. Aku mau tanya-tanya nih ke Akmal tentang zakat ya. Kira-kira Akmal tahu nggak sih gimana perkembangan zakat di Indonesia pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, berarti waktu zaman Presiden Soeharto ya? Betul banget nih. Waktu itu kalau salah aku ya, sesuai dengan anjuran Presiden Soeharto waktu itu, saat pelaksanaan Isra Mi'raj di Istana Negara, kalau nggak salah itu tanggal 22 Oktober tahun 1968, itu Presiden Soeharto membentuk yang namanya BAZIS atau Badan Amil Zakat Infak dan Sodako. Dan setelah Pak Presiden Soeharto menetapkan BAZIS dalam skala nasional, maka setelah itu banyak sekali BAZIS-BAZIS mulai bermunculan di tingkat daerah. Ini tuh kalau di Orde Baru. Oke, jadi pas Orde ini pertama kali dibentuk BAZIS oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, kalau pada masa reformasi nih, kira-kira Akmal tahu juga nggak? Oke, kalau reformasi ya, ini kalau nggak salah waktu itu pemerintah dan DPR itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan kenapa undang-undang ini dikeluarkan? Pastinya untuk menekankan kegunaan fungsi atau istilahnya end goal dari zakat, yaitu untuk memajukan perekonomian bangsa dan juga memajukan kesejahteraan sosial. Nah, selain dari undang-undang itu juga, nggak lama setelah itu ada keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Kira-kira Fadil tahu nggak sih tentang zakat di Indonesia itu diatur dalam undang-undang apa? Kalau nggak salah ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Oke, betul banget nih Fadil. Nah,
undang-undang tersebut tuh mengatur tentang apa? Secara garis besar undang-undang itu mengatur tentang pengelolaan zakat yang bersifat baik, transparansi dan profesional. Dan untuk amilat tersendiri itu dikirim langsung oleh pemerintah. Untuk pengawasannya, biasa pengawasan itu ada dari ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Dan untuk bila ada kayak kesalahan atau kelalaian dalam penghitungan zakat, biasanya seingat saya sih itu adanya sanksi bisa untuk tindakan lebih lanjut sampai tindakan pidana supaya agar tidak ada kesalahan dalam penghitungan zakat itu sendiri. Nah, tadi kita udah dengar kan jawaban dari teman-teman XR 58 mengenai perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Semoga buat teman-teman yang nonton video ini lebih paham ya tentang zakat itu sendiri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.